Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan kami Bintang Karya Sarana di bersih-bersih.co. Jangan lupa kita punya channel bersih-bersih.co. Hari ini kita mau podcast kembali lagi di hari Rabu ya, tanggal 8 menjelang besok libur tanggal 9 kenaikan Isa masih ya. Betul, Ibu. Kalau Kamis libur tuh biasanya Jumat jadi cuti bersama ya. Betul, Bu. Aduh, luar biasa, seneng banget dong yang Natal ye. Libur panjang ya, Bu. Libur panjang lagi. Baik. Saya ngobrol dengan Pak Mahbub namanya. Kita perkenalkan dulu deh Pak Mahbub. Baik. Pak Mahbub. Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahbub Wanandi. Saya di PT Bintang Karya Sarana ini bertugas di divisi HRD. Saya di bagian BPJS, tenaga kerja dan kesehatannya juga. Seperti itu, Bu. Kebetulan nih, saya juga mau ngobrol tentang BPJS. Boleh, Bu. Siap. Ngobrol selingan aja ya. Baik. Yang ringan-ringan aja kita obrolin. Jadi kan teman-teman di lapangan juga mau tahu ya. Betul. Masih BPJS, jadi yang kerja, khususnya yang kerja di Bintang atau teman-teman yang lain yang menonton kami, ya kita kupas sedikit tentang BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan. Siap. Ya, memang ini menjadi hal yang wajib sebuah perusahaan untuk melindungi para karyawan. Para karyawan. Gitu ya? Betul, Ibu. Nah, menjelang libur kan besok kan mau kemana, hati-hati di jalan. Betul, Ibu. Nah, jangan sampai main motor, kebut-kebutan, itu bahaya gitu ya. Senang untuk kebersamaan di keluarga, nanti jadi buat liburan bareng gitu ya. Betul. Senang deh pasti libur panjang, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Minggu. 4 hari. Waduh, baru kemarin libur. Iya, Bu. Kita ngobrol tentang BPJS ya. Baik, Ibu. Pak Mahbub. Ya. Jadi itu kita ikut program BPJS itu bisa tolong dijelaskan ya. Ini kan tenaga kerja dan kesehatan. Betul. Ya. Ya. Dua-duanya udah pasti kita ikut dong. Iya, Ibu. Kita udah ikut. Itu yang kalau tenaga kerja, kalau nggak salah ada berapa program yang kita ikutin kan banyak tuh. Iya. Kalau nggak salah ada 5 atau 6 gitu ya. Baik. Saya minta kita dengar baik-baik ya. Biar kita pahamin sedikit, membuka wawasan kita tentang BPJS karena ini sangat penting gitu ya, untuk teman-teman di lapangan juga mohon didengarkan ya. Baik. Monggo Pak Mahbub. Baik, Ibu. Terima kasih. Saya sih sedikit memberikan informasi yang saya ketahui terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, Bu. Oke. Selama ini di PT Bintang Karya Sarana yang kami daftarkan itu ada 4 manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu yang pertama ada jaminan hari tua ya, atau yang biasa kita sebut JHT, di mana JHT itu biasanya peruntukannya untuk tabungan masa depan, Ibu ya. Jadi ketika kita sudah tidak lagi bekerja, ketika sudah memasuki usia non produktif atau pensiun, maka dana tersebut bisa digunakan untuk kemanfaatan yang lain gitu. Namanya jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Betul. Lalu yang kedua ada namanya jaminan kecelakaan kerja, Ibu, atau kalau kita singkatnya JKK. JKK, jaminan kecelakaan kerja. Betul. Nah, jadi jaminan kecelakaan kerja ini lebih kepada perlindungan terhadap seluruh karyawan di PT Bintang terkait dengan kecelakaan kerja ketika dia mau berangkat kerja, di tempat kerja, dan pulang kerja. Gitu. Jadi masanya itu aja. Betul, Ibu. Jadi kalau libur nggak kena dong pasti. Enggak, Bu, enggak tercover. Kenapa? Karena jaminan kecelakaan kerja ini khusus ketika si pekerja tersebut sedang dalam waktu bekerja, begitu. Contoh, kalau misalnya hari ini bekerja, ya maka dia akan terlindungi di hari tersebut. Tapi kalau misalnya di hari ini libur, maka dia tidak terlindungi untuk jaminan kecelakaan kerjanya.
Kalau gitu. besok tanggal merah libur nih, silakan kerja nggak bisa dong? Enggak, karena dia apa dia sedang libur ya, kecuali di Oke, tanggal libur tapi dia misalnya memang jadwalnya masuk begitu, penugasan. penugasan, Oh, oke. maka itu bisa tercover Ibu. Ada Begitu. piket misalnya atau ada Betul. tugas keluar kota atau Iya, kemana gitu, betul. tugas piket gitu ya. Betul. Itu akan tercover Oh, gitu. oke, kalau dia kenapa-napa akan tercover. Betul. Ya. Oke, itu JKK, JKK. jaminan kecelakaan kerja. Betul. Lalu yang Kemudian, ketiga ada jaminan kematian. Nah, jaminan kematian ini lebih kepada santunan terhadap ahli waris dari karyawan yang meninggal dunia. berarti Begitu. kalau amit-amit nih siapa baik ya, kita mudah-mudahan panjang umur ya. Amin. Jangan sampai kita, aduh, kalau si karyawan ini meninggal dunia, Ya, yang menerima manfaatnya adalah ahli waris. ahli warisnya. Seperti itu ya. Betul, Ibu. Oke. Mhm. Itu jaminan kematian, dan yang terakhir ada jaminan pensiun. Oke. Jaminan pensiun ini adalah jaminan terkait dengan ketika si karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun, seperti Ibu. Seperti itu. Jadi ketika sudah memasuki usia pensiun, maka nanti ada manfaat yang akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Oke. karyawan tersebut, begitu. Selama Mau periode tanya dia dong, bekerja. Boleh Ibu. Siap. apa bedanya manfaat jaminan pensiun Baik. dengan jaminan hari tua? Baik. Jadi kalau jaminan hari tua Bedanya itu apa? bedanya begini. Kalau jaminan hari tua dalam bentuk tabungan langsung, yang dimana ketika kita membayarkan iuran tiap bulan, maka saldonya akan bertambah terus-menerus. Begitu. Dan kita Oh, bisa lihat real time lewat aplikasi namanya JMO atau Jam Sostek Mobile, singkatan dari Jam Sostek oke. Mobile, yang kita bisa download dari aplikasi Play Store ataupun App Store gitu. Jadi tiap bulan dibayar itu bertambah kelihatan gitu. Kelihatan Real time. nominalnya real time Nah, begitu. kalau pensiun, Eh, Sebelum masuk pensiun Bu, jadi jaminan hari tua ini apa bedanya ketika nanti misalnya kita sudah tidak lagi bekerja di satu instansi begitu ya, Oke. atau satu perusahaan, itu bisa dicairkan oh, begitu. berarti posisinya kalau ini misalnya ya, Mm-mm. Pak Mahbub sudah tidak bekerja lagi di Bintang, Iya, boleh dicairkan bisa. JHT-nya. Betul. Oh gitu, seperti Iya, itu. seperti itu. Oke. Nah, sedangkan kalau jaminan hari tua ini, kalau jaminan pensiun, dia peruntukannya adalah ketika dia memasuki usia pensiun. Oh, usia pensiun 50. Nah, saat ini ketentuan dari BPJS Ketenagakerjaan, usia pensiun akan yang disebut usia pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan akan bertambah setiap 3 tahunnya. Contoh misalnya di tahun 2024 ini usia pensiun yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan usianya 57 tahun 57 misalnya, tahun. ya, maka di 3 tahun ke depan atau di 2027 maka dia akan menambah 1 tahun, yaitu 58. ya menjadi Oh, 58 tahun begitu Baik. ketentuannya. Artinya jaminan pensiun itu manfaatnya setelah kita berusia 57. Iya, 57 atau 58 tahun pada saat ini Anak, begitu. jadi posisinya dananya ini nggak hilang. Tidak hilang, Ibu. Ya. Oh gitu. Dananya tetap ada, disimpan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah kan misalnya nih, Betul. saya bertanya nih, penasaran nih. Jadi Pak Mahbub udah nggak kerja di Bintang misalnya. Iya. Kalau tadi jaminan hari tua bisa langsung dicairin. Betul. Berarti nol tuh duitnya. Iya, Tapi kan kita masih punya nih jaminan pensiun kita. betul. Yang kalau Pak Mahbub udah nggak kerja di Bintang, katakanlah usianya Pak Mahbub sekarang 40. Ya kan? Udah keluar nih dari Bintang. Mm-mm. Usia 40, nunggu 18 tahun lagi. 17 tahun lagi bisa diambil jaminan pensiunnya. Begitu bukan? Iya, kurang lebihnya. Nunggu. Nah kan dia lupa, takutnya dia kartunya nggak ada, Baik. takutnya
misalnya nauzubillah menjalik nih perusahaan ini juga udah nggak ada misalnya. Betul. Jadi apa bukti pengambilan jaminan pensiun itu? Baik. Jadi saat ini eranya sudah digital, Bu. Oke. Era digitalisasi artinya semuanya dimudahkan dengan Teman-teman, sistem ini sangat digital. penting, tolong didengarkan baik-baik, diulang ayo. Baik. Jadi dengan adanya saat ini dengan era digital, maka kemudahan akses terkait dengan informasi BPJS Ketenagakerjaan bisa kita akses langsung lewat aplikasi yang tadi namanya JMO. Di dalam JMO tersebut semuanya komplit, Ibu. Mulai dari kita bisa cek saldo JHT secara online, Baik. lalu juga kita bisa mendownload kartu digital kita ya, Baik. tanpa kita perlu khawatir akan hilang misalnya. Baik. Kalau secara fisik mungkin mudah untuk hilang, tapi kalau untuk digital kita bisa simpan di handphone atau kita Baik. kirim di email. Baik. Begitu, itu bisa kita simpan. Dan yang perlu disosialisasikan di sini adalah perlunya keluarga terdekat kita mengetahui itu, agar ya tadi mungkin Bu, untuk menghindari kalau kita lupa kelupaan gitu ya. Oh ternyata ada loh gitu ya, BPJS Ketenagakerjaan dari karyawan gitu ya, dan itu bisa diinformasikan misalnya ke ahli waris atau pasangan hidup begitu ya. Baik. Agar bisa mengetahui manfaatnya nanti ke depan gitu. Oke, teman-teman. Ya, seperti itu sih Bu. Jadi antisipasinya dan juga kemudahan kita untuk bisa mengakses informasi dari JMO tersebut gitu. Ya, ini cukup jelas, cukup detail gitu penjelasannya ya. Nih teman-teman semua coba ambil yang kita bincangkan ini, supaya memang asuransi itu di mana-mana. Iya. Kita harus informasikan bahwa saya nih misalnya, saya mau nyebut merek asuransi lain, salah nggak ya? Misalnya asuransi A, gitu. Baik. Saya harus informasikan Baik. ke keluarga, keluarga Betul. bahwa saya pernah ikut asuransi ini. Iya. Jikalau nanti amit-amit nih, saya pengen umur panjang dulu deh, kalau saya kenapa-kenapa, yang kita informasikan itu jadi paham, seingat saya dia dulu pernah ikut asuransi ini. Nah, jadi sekarang semuanya harus diinformasikan. Iya. Dan online itu memudahkan kita. Kenapa? Karena semua saling nge-link ya. Betul. Baik ke KTP kita juga ya. Betul. Caranya ya. Jadi kita nggak mungkin data itu hilang. Iya. Jadi tersimpan, memang tetap tersimpan dengan baik di BPJS. Iya. Gitu ya. Betul Ibu. Seperti itu. Oke, itu yang ketenagakerjaan tadi. Jadi 4 program, Iya. 4 manfaat, 1 jaminan Hari tua. Iya. kedua jaminan kecelakaan kerja, Iya. ketiga jaminan pensiun, Iya. keempat itu Jaminan kematian. Iya. Jadi teman-teman, ini luar biasa, selengkap itu BPJS. Jadi nggak usah khawatir, manfaat itu akan selalu ada, gitu ya. Betul. Terus kemudian apa lagi Pak Bu? Iya, selain itu juga di PT Bintang kita melengkapi karyawan kita untuk perlindungan terhadap kesehatannya Bu, yaitu dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Betul Ibu. Ini juga nggak kalah penting ya. Betul. Jadi manfaat BPJS Kesehatan ini lebih kepada perlindungan karyawan terhadap kalau karyawan tersebut sedang sakit ya, atau artinya kurang enak badan begitu ya. Jadi dia bisa menggunakan manfaat BPJS Kesehatan ini ke vaskes yang sesuai dengan kartu di mana dia dapatkan begitu Bu. Nah, jadi BPJS Kesehatan ini pun ada aplikasinya Ibu.
ya. Oke. Eh, Bukan GMO tadi ya? bukan GMO, berbeda dengan GMO. Beda Kalau ya. ya, kalau GMO itu untuk BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan BPJS Kesehatan aplikasinya yaitu Mobile JKN. Oke, Jadi Mobile JKN. ya, Mobile JKN Berarti kan ini betul, Mobile JKN ini bisa di-download sama di Play Store dan App Store. Jadi untuk memudahkan kita sebagai karyawan juga bisa mengetahui apakah BPJS Kesehatan kita aktif atau tidak begitu. Lalu juga siapa saja yang ada di dalamnya. Karena BPJS Kesehatan yang terdaftar dari perusahaan itu bisa menambahkan pasangan hidup dan juga maksimal 3 orang anak gitu begitu. Masya Allah, luar biasa, keren banget Pak. Baik, ya jadi BPJS Kesehatan itu bisa mengcover satu karyawan untuk maksimalnya 5 orang, yaitu Istri, istri atau suami, Suami. lalu maksimalnya 3 3 orang anak, begitu. Jadi totalnya ada 5 orang untuk di cover terkait dengan perlindungan BPJS Kesehatannya. Untuk kelasnya semuanya sama gitu, mengikuti satu. Apakah betul kelas 1 kelas mengikuti satu? Luar biasa. mengikuti si karyawannya begitu. Kalau mau nambah itu urusan karyawan. Nah, iya. Tapi yang dapat jelas-jelas kelas 1, bukan kelas 3. Dulu kelas 3 Pak. Iya. Sekarang ditingkatkan menjadi kelas 1. Iya. Gitu Jadi ya, Pak, ya? betul. Dan di aplikasi tersebut pun kita bisa mendownload kartu digitalnya juga secara online dan mengetahui real time-nya juga apakah masih aktif atau tidak kepesertaannya. Oke. Lalu juga kita bisa merubah vaskes, Ibu. Jadi merubah vaskes ini contohnya kalau saya misalnya awalnya terdaftar di Puskesmas A, tapi saya rasa obatnya yang kalau saya berobat di Puskesmas A kurang cocok nih, nggak sembuh-sembuh misalnya saya sakitnya, saya mau pindah deh ke klinik B begitu. Maka bisa Ibu hanya dengan lewat aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN Iya. itu yang jaminan kesehatan tadi ya. Betul, Mas? BPJS Kesehatan. Kesehatan. Iya, jadi nanti tinggal diakses saja, di situ ada menunya. Kita bisa merubah untuk vaskes tingkat 1-nya untuk ke yang kita inginkan. Nah, perubahan tersebut memang butuh waktu 1 bulan, Bu. Contohnya kalau saya merubah di bulan ini, maka aktifnya baru di bulan depan, Ibu. Oh, gitu. Jadi butuh Berarti waktu 1 bulan dulu. ini hilang nama puskesmas di sini yang biasanya nama Pak Mahbub di sini Iya. menjadi Ke klinik yang B baru. yang Iya, baru. yang Oke. baru. Butuh waktu 1 bulan ya, Pak? 1 bulan. Jadi selama menunggu waktu 1 bulan itu dia masih aktif di yang lama, Yang seperti itu di Oke. puskesmas yang lama. Nah, lalu juga sama halnya dengan istri ataupun suami dan juga anak-anak kita bisa kita pindahkan juga ikut. Gitu ya. Ya, jadi nanti di situ di aplikasi tersebut ada pilihan ikut seluruhnya atau hanya sendiri. Si A doang. Iya. Gitu ya. Dari keluarga kan ada 5 nih yang diberi manfaat. Betul. Ya. Misalnya 2 orang yang pindah, yang 3 nggak pindah nggak apa-apa. Iya, bisa. Oke, Begitu. oke. Bisa seperti itu. Oke, nah aku mau tanya nih, Baik. kalau kita puskesmas misalnya, kita butuh nggak sih surat dari puskesmas itu untuk masuk rumah sakit atau gimana ya? Dulu tuh kan kita harus lapor ke puskesmas dulu gitu, harus dapat surat rujukan atau apa gimana sih? Baik. Karena itu kadang-kadang yang membuat teman-teman jadi terasa berat Baik. gitu. Kok ribet banget sih ngurusnya gitu? Baik. Jadi begini, Bu. Alhamdulillah semakin tahun berganti, sistem juga di-update terus, bahkan aplikasi juga kita harus cek juga, Bu, secara mungkin rutin berkala dalam 1-2 bulan gitu ya, apakah ada update atau tidak. Perlunya update informasi itu agar teman-teman yang mempunyai BPJS Kesehatan ini terinfo dan juga paham cara penggunaannya. Oh, oke. Nah, jadi kalau terkait dengan kasus kesehatan yang butuh penanganan urgent gitu, penanganan segera,
maka nggak usah repot-repot harus datang ke Vaskes tingkat 1 dulu, Bu. Tapi silahkan datang langsung ke IGD rumah sakit. Itu bisa, Ibu. Penanganan ketika ada butuh eh, penanganan secara cepat ya, contoh misalnya kalau asma gitu ya, lagi kondisinya anfal begitu, maka silakan langsung datang saja ke IGD ya, lalu bisa tunjukkan BPJS kesehatannya, maka nanti akan segera dibantu oleh eh, tim medis di sana untuk penanganan segera lebih lanjut begitu, Ibu. Gitu ya. Mm-mm. Pak, itu kita perlu nggak sih tiba-tiba kan kita kalau sakit kan dadakan nggak paham tuh, ribet banget, mana dompet saya, mana itu saya, kartu saya mana apa. Iya. Kalau tiba-tiba datang gitu tanpa membawa apa-apa, ya namanya sakit Pak, Iya. nggak kepikiran tuh semuanya tuh, udah Hmm. ribet. Datang ke rumah sakit gitu langsung ke IGD tanpa membawa apa-apa bisa. Nah, kalau datang ke IGD, kalau kita biasanya mungkin dompet bisa ketinggalan, Ibu. Tapi zaman sekarang handphone biasanya jarang tertinggal ya. Betul. Handphone adalah yang paling sering kita pegang saat ini. Nah, makanya di aplikasi Mobile JKN itu perlunya kita download, install ya, aplikasi Mobile JKN supaya ketika kita lupa membawa kartu fisik begitu, maka ada kartu digital yang tersimpan di handphone. Nah, dari situ nanti petugas kesehatan akan mudah mengakses dan juga memproses terkait dengan tindakan segera untuk pengobatan teman-teman yang berobat ke IGD tersebut begitu. Itu teman-teman penjelasannya detail sekali, bagus sekali. Jadi kita saling menyimak bareng-bareng, saling mengingatkan kembali kenapa pentingnya saya reminder terus mengenai BPJS ini. Bukan saya mempromosikan bahwa ini menjadi wajib tanggung jawab kami sebagai penyelenggara perusahaan. Dalam hal ini adalah memberikan fasilitas kesehatan, fasilitas jaminan ketenaga kerjaan itu wajib. Betul. Jadi saya informasikan bahwa khawatir ada teman-teman yang belum paham mengenai penggunaan BPJS tersebut. Jadi Betul. ini sudah demikian mudahnya, kita download aplikasi BPJS, JMU, dan mobile JKN. JKN. Iya. Jadi jangan lupa download itu, karena memang kalau sudah mengikuti BPJS tidak lagi diperlukan uang sebetulnya kan. Betul, Ibu. Ini hampir semua rumah sakit sudah Bekerja bekerja sama. sama dengan BPJS. Kenapa? Karena BPJS ini adalah salah satu program pemerintah Betul. dalam jaminan kesehatannya. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi memang ini menjadi wajib. Jadi salah satu. Kenapa menjadi wajib? Kalau misalnya saya tambahkan ya Pak ya. Baik, Ibu. Kalau misalnya kita ditugaskan di Papua, dimanapun gitu ya, itu hampir semua rumah sakit seluruh Indonesia dimanapun berada, amit-amit kalau kita dalam bertugas lagi jauh dari rumah, misalnya di Papua, rumah sakit di sana juga menjamin kesehatan kita Betul. dengan kartu tersebut. Betul, Ibu. Ya, kita sakit di sana, amit-amit ya kita sakit di sana atau kita kecelakaan kerja di sana, di Papua sana, itu bisa langsung berlaku di rumah sakit tersebut, karena memang semua hampir BPJS bekerja sama dengan rumah sakit seluruh di Indonesia ya. Betul. Karena ini programnya pemerintah. Seperti itu. Iya, betul, Bu. Benar. Benar. Ya. Siap. Jadi teman-teman sekali lagi jangan lupa download yang namanya JMO, Mobile JKN, dan pahami benar-benar fungsi fasilitas yang diberikan oleh BPJS. Betul, Bu. Kira-kira begitu ya Pak. Iya. Apalagi Pak kira-kira nih? Ya mungkin itu sih bagian dari kami di PT Bintang Karya Sarana. Kita juga coba selalu mengupdate informasi ke teman-teman yang ada di area ketika ada informasi-informasi terbaru dari BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Kami akan sosialisasikan ke teman-teman yang ada di area. Mungkin secara bertahap minimal 1 tahun sekali ketika ada informasi terbaru dari BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Begitu. Oke.
Terima kasih Pak Baik, Ibu. Mabuk, Siap. senang bisa ngobrol dengan Pak Mabuk, nambah Sama-sama, Ibu. ilmu, Terima kasih. pengetahuan tentang BPJS. Semoga teman-teman di Bintang ini, alhamdulillah kita semua Cover. tercover Betul. BPJS. Tidak ada yang tidak Iya. tercover BPJS. Jadi kita semua, alhamdulillah bisa ikut penyertaan BPJS. BPJS. Siap. Makasih Pak Mabuk. Sama-sama, Nanti, jangan lupa kita di subscribe ini bersih-bersih. Ada Bintang Learning Assessment Center, kami juga ada. Saya memperkenalkan di Bintang Karya Sarana di perusahaan kami. Kemudian YouTube kami, mohon di like, di subscribe, kemudian di lonceng atau diberi komen. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti kami. Nantikan kami info-info berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Mabuk. Sama-sama, Bu Erma.